أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kesempatan berada di bulan Sya'ban, bulan yang para malaikat melaporkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan-amalan hamba dalam setahun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berharap untuk mendapatkan kemuliaan, keutamaan, keagungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beliau berpuasa ketika malaikat menghadap kepada Allah melaporkan amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang hamba dalam setahun. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita pertolongan, memberikan kepada kita taufik untuk bisa banyak berpuasa di hari-hari di bulan Sya'ban dalam rangka untuk menyongsong tibanya Syahrul Mubarak, Syahrul Ramadan. Ketaatan kita kepada Allah akan mengantar kepada kebahagiaan, kepada ketentraman, kepada ketenangan, kepada kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Bentuk ketakwaan yang paling pertama dan utama untuk menjadikan kita bahagia, untuk menjadikan kita sejahtera, untuk menjadikan kita memperoleh ketenteraman, ketenangan, keselamatan di dunia dan di akhirat,
Yang pertama, kata Syekh Abdul Razak, al-mujibul awal, yang paling pertama dan utama untuk mesti kita lakukan, tauhidullah azza wa jalla wa ikhlasuddin lahu, wa ikhlasuddin lahu, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dan mengikhlaskan agama baginya. Beliau rahimahullah mengatakan, fa'a'zamu asbabun najati yaumal qiyamah, maka sebab yang paling agung untuk keselamatan pada hari kiamat, bal la najata illa bihi, bahkan tidak akan mendapatkan keselamatan, kebahagiaan, ketentraman, kesejahteraan kecuali dengannya. Apakah itu? Tauhidullahi azza wa jalla wa ikhlasuddin lahu, mentauhidkan Allah azza wa jalla dan memurnikan di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah di dalam beragama hanya karena Allah sendirinya. Wa taqaddama fil qissah al-'azimah as-sabiqah, dan sungguh telah terdahulu disampaikan, dijelaskan tentang kisah yang agung, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya dengan sanad yang hasan. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man qabila minni al-kalimah allati aradtu ala ammi faraddaha alayya fahiya lahu najah. Barang siapa yang mengabulkan dariku satu kalimat yang aku telah menawarkan kalimat itu kepada pamanku Abu Talib, faraddaha alayya, lalu pamanku menolaknya untuk mengucapkan satu kalimat itu, menolak ajaanku, tidak mau menerima seruanku. Nabi berkata kepada pamannya, ya ammi, qul la ilaha illallah, kalimatun uhajju bika biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Dengan kalimat itu aku akan membelamu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kalimat itu syafaatku untuk menjadikan kamu keluar dari neraka, untuk selamat dari neraka, untuk engkau bahagia wahai paman. Fahiya lahu najah, maka dengannya menjadikan engkau sukses, selamat dari siksa neraka dan masuk surga. Wal muradu bil kalimah kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Satu kalimat itu yang Nabi maksudkan tiada lain adalah kalimatut tauhid, yaitu kalimat yang menunjukkan pengesaan ibadah untuk Allah sendirinya,
dan tidak ada sekutu bagi Allahu tabaraka wa ta'ala, yaitu la ilaha illallah. Wa laisa al-muradu ay yatalaffadha bihal insan fahasaba. Maksudnya bukanlah semata-mata manusia dengan melafadzkan itu maka cukup dan menyebabkan dia selamat. Bukan, tidak cukup hanya dengan melafadzkan. Wa innama al-muradu, dan sesungguhnya maksudnya tahqiqu ma dallat alaihi min ikhlasid dinillahi azza wa jalla wa ifradihi subhanahu wa ta'ala bil ibadah. Maksudnya adalah dengan seseorang merealisasikan, mengejawantahkan, mengamalkan apa yang dituntut oleh la ilaha illallah, yaitu dengan memurnikan agama hanya untuk Allah azza wa jalla dan mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah. Jemaah rahimakumullah, berkata Al-Imam Wahab bin Munabbih rahimahullah, dan juga berkata Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, keduanya adalah Imam Tabi'in rahimahumullah. Beliau mengatakan, la ilaha illallah miftahul jannah. La ilaha illallah itu adalah kunci surga. Ma'a asnafihi bayanuhu, dengan beliau menjelaskan bagian-bagian yang menunjukkan tidak hanya cukup hanya melafadzkan, mengucapkan semata. Berkata Al-Imam Bukhari memberikan penjelasan dari perkataan Al-Imam Wahab bin Munabbih dan Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Kata Al-Imam Al-Bukhari, bala, benar bahwa la ilaha illallah itu adalah miftahul jannah, walakin likulli miftahin asnanin. Akan tetapi untuk kita ingat, sebagaimana yang kita lihat, pada setiap kunci tentu ada gigi. Kalau sekarang panjenengan bawa kunci, apakah mobil, apakah kunci motor, kunci rumah, kunci almari, kunci brankas untuk menyimpan uang dan perhiasan, maka tentu setiap kunci bergigi. Faman jaa bimiftahin law asnan wa hiya huququha wa ada'uha wal amalu salih futiha lahu wa illa lam yuftahu lahu. Maka jika seseorang datang dengan membawa kunci yang memiliki gigi-gigi sesuai dengan yang pintu kehendaki giginya, maka tentu kunci itu bisa dibuka. Pintu itu bisa dibuka dengan kunci itu. Gigi-gigi dari la ilaha illallah itu adalah hak-haknya. Lalu hak itu ditunaikannya
dengan berbuat kebaikan sebagaimana yang gigi-gigi itu menghendaki, maka tentu dibukakan baginya. Jika dia tidak membawa kunci sesuai dengan gigi yang dikehendaki oleh pintu, maka tidak akan bisa kunci itu digunakan untuk membuka. Panjenengan bawa kunci digunakan untuk buka pintu masjid yang terkunci, tidak akan bisa untuk digunakan untuk membuka, kecuali kunci spesial memang untuk buka pintu masjid. Gigi-gigi dari la ilaha illallah itu adalah rukun dan syarat-syaratnya. Rukun dari la ilaha illallah itu adalah dua. Yang pertama, rukun dari la ilaha illallah itu an-nafyu, yang diambil dari kata la ilaha. Tidak ada sesembahan. Ini meniadakan, menafikan, menghilangkan segala macam bentuk sesembahan. Lalu illallah adalah al-itsbat. Rukun yang kedua, menetapkan sesembahan yang benar itu hanyalah Allah sendirinya. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Siapa yang mendatangkan dua rukun tanpa menunaikan syarat-syaratnya, juga tidak akan bisa untuk kunci itu sebagai pembuka pintu surga. Lalu apa syarat-syarat dari la ilaha illallah itu? Qala Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah. Berkata Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah di kitabnya yang lain, yang juga hal ini dinyatakan oleh a'immatus salaf, surutu la ilaha illallah sab'atin. Syarat-syarat dari la ilaha illallah itu ada 7. Sebagaimana kita ketahui, sebuah persyaratan harus dipersiapkan sebelum masuk ke dalam suatu yang diinginkan. Ingin menjadi seorang mahasiswa, persyaratannya harus dipenuhi terlebih dahulu. Ingin sebagai seorang santri di sebuah pesantren, maka persyaratannya harus dipenuhi. Salat ingin untuk ditegakkan, maka syarat sahnya mesti diadakan terlebih dahulu. Begitu pula syahadat yang kita ucapkan akan berguna dan bermanfaat ketika rukun disempurnakan dengan 7 persyaratan. Yang pertama, al-ilmu. Syarat yang pertama, kita hendaknya berilmu. Maksudnya al-ilmu bima'naha nafyan wa itsbatan al-munafi lil jahli. Kita wajib berilmu, mendatangkan ilmu akan maknanya. Makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu harus kita fahami dan mengerti
La ilaha illallah mendatangkan kepada kita ilmu untuk kita meniadakan segala macam bentuk sesembahan, lalu menetapkan bahwa sesembahan yang benar itu hanya Allah sendirinya. Lillahi wahdah la syarikalah, bagi Allah sendirinya dan tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau beranak, kalau diperanakkan, kalau ada hari kematian Tuhan, hari kelahiran Tuhan, itu bukan Tuhan. Kalau ada lahir, ada hari kelahiran Tuhan, ada hari kematian Tuhan, ada hari kenaikan Tuhan, maka berarti bukan Tuhan, karena ada tandingan. Jamaah rahimakumullah, maka seorang yang berilmu, maka tidak boleh baginya untuk tidak tahu, tidak mengenali siapa yang berhak untuk diibadahi. Allah menegaskan ketika orang-orang Quraisy bertanya dengan berkata kepada Nabi, "Ya Muhammad, sif lana rabbak." Wahai Muhammad, sifatkan, jelaskan kepadaku perihal Tuhanmu. Siapa yang kamu ajak kami untuk menyembahnya itu? Allah menurunkan suratul Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Muhammad, Allahu ahad, Allah itu satu, Allah itu esa, tidak berbilang. Kalau 2, 3 dan seterusnya, itu bukan Tuhan, bukan berhak untuk diibadahi. Dan Allah itu wahidun fi dzatihi, zatnya esa, wahidun fi rububiyatihi, fi af'alihi. Allah sendiri di dalam berbuat, mencipta, mengatur, memelihara, menjaga, memberi rizki, menghidupkan, mematikan, Allah sendiri. Tidak ada yang menjadi sekutu, tandingan dan bandingan yang menyerupai, menyamai Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi istihqaqihi fil ubudiyah, juga dia Allah sendirinya zat yang berhak untuk diibadahi. Wa fi asma'ihi wa sifatihi, juga di dalam nama-nama dan sifatnya adalah untuk Allah sendirinya. Tidak boleh nama dan sifat Allah bagi makhluk, tidak boleh nama makhluk dan sifat makhluk untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak boleh seseorang itu tidak tahu, bodoh akan hal ini. Ini syarat yang pertama. Asyartu tsani, yang kedua, al-yaqin. Wajib untuk yakin akan la ilaha illallah. Kamalul ilmi biha, sebagai bukti kesempurnaan ilmu terhadap la ilaha illallah. Yakin seyakin-yakinnya. Orang yang berilmu tentu percaya dengan apa yang dia ketahui. Al-munafi lisyakki warraibi, menolak adanya keraguan dan kebimbangan. Kalau masih ragu, berarti dia belum sempurna ilmunya.
Ats-tsalis al-ikhlas. Apa yang kita telah ketahui dan kita yakini benar-benar sepenuh hati, ikhlas, murni, yaitu dengan mengisahkan Allah Subhanahu wa taala bil ibadah, al-munafi lisyirki warriya, menolak adanya sekutu bagi Allah dan beramal untuk Allah dan yang lainnya, atau beramal untuk selain Allah tabaraka wa ta'ala. Ar-rabi, yang keempat, as-sidqu. Syarat yang keempat, as-sidqu, artinya membenarkan. Ayyakuna qaulaha shadiqan minal qalbi al-munafi lil kadhibi wan nifaq. Yang keempat, kita hendaklah membenarkan apa yang telah diucapkan, dinyatakan itu shadiqan minal qalbi, benar-benar bersumber dari hati, dan membenarkannya adalah sepenuh hati, bukan setengah hati, bukan 3/4 hati, sepenuh hati. Al-munafi lil kadhibi wan nifaq, dan menolak adanya mendustakan dan kepura-puraan, nifaq. Zahirnya, lidahnya menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, perilakunya menyekutukan Allah dan menyelisih Rasulullah, itu adalah termasuk an-nifaq. Beramal dengan yang tidak Nabi tuntut, tidak sesuai dengan yang Nabi ajarkan. Al-khamis, al-mahabbah. Yang kelima adalah al-mahabbah, cinta. Mahabbatullah wa mahabbatu rasuluhu wa ma dallat alaihi al-kalimah. Cinta kepada Allah, mencintai Rasulnya, serta cinta dengan semua apa yang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah menghendakinya. Dia sukai, dia cintai, bukan malah benci ketika diseru untuk mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Al-munafi lil bughdi wal karahiyah, meniadakan perilaku benci dan tidak suka. Memang benar, tapi aku nggak suka. Habis makan menjilat-jilat jari yang ada makanan, ada bekas makanan, atau menjilatkan kepada orang-orang terdekatnya, suami, atau menjilatkan kepada istri atau anak-anaknya. Jijik. Ungkapan jijik adalah bukan yang dikehendaki oleh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang dia telah ucapkan. Yang keenam, as-sadis, al-inqiyad, patuh tunduk terhadap hak dan yang mesti diperbuat setelah la ilaha illallah itu diucapkannya. Al-munafi litarki wat tawalli, meniadakan sikap meninggalkan dan berpaling, mengo, melengos dengan tuntunan Nabi, dengan yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan. Maka ibu-ibu yang berbahagia, kita
hampir menuju separuh dari bulan Sya'ban, menuju separuh dari bulan Sya'ban. Puasa 1446 Hijriah, Ramadan tahun lalu yang belum terlunasi, segera lunasi. Karena melunasi itu adalah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar." Siapa yang karena sakit, datang bulan atau nifas, atau karena dia sakit fisik yang tidak kuat untuk berpuasa, atau dia sebagai musafir, maka hendaklah dia ganti puasa yang tidak terlaksana karena alasan sakit dan bepergian itu untuk diganti di hari lain. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'iddatum min ayyamin ukhar. Maka bagi yang masih punya utang puasa, hendaklah ditunaikan, segera melunasinya. Ada orang bermasalah, saya kenapa kok sengsara? Usaha gagal, anak-anak bermasalah, suami sakit tidak kunjung sembuh, susah, sedih. Saya tanya dulu, ibu punya utang puasa? Punya. Berapa utang puasanya? Sampai tidak bisa ngitung. Loh, memangnya saya nggak pernah nyaur puasa sejak haid. Sampai sekarang. Ramadan puasa enggak? Ya, enggak jelas jawabannya. Sholat tapi bolong-bolong. Utang saya banyak. Utang riba? Iya. Dari mana Allah akan menolong? Dari mana akan bahagia? Dari mana akan sejahtera? Dari mana akan tenang? Kalau seandainya Allah kehendaki mati hari ini, kira-kira sampai di mana? Di alam kuburnya disiksa apa dapat kenikmatan? Gak jawab. Di akhirat, dengan kondisi sampai seperti sekarang ini, puasa gak pernah disaur, utang gali lubang tutup lubang dengan riba yang dilakukan. Apakah selamat dari siksa Allah Tabaraka wa ta'ala? Suami saya itu aneh sekali katanya. Loh, aneh apa? Saya jualan, ketika ada orang dari Surabaya makan, tiba-tiba suami saya itu jalannya lompat-lompat. Loh, lompat-lompat bagaimana? Nggak bisa jalan? Enggak, lompat-lompat. Lompat-lompat gitu. Loh, kenapa? Suami saya kesurupan pocong. Aman kok tahu? Kalau suaminya kesurupan pocong, ya saya memang bisa lihat pocong, kuntilanak. Nah, sudah masalah itu. Sekarang kondisinya koma di rumah sakit. Na'udzubillah min dzalik. Saya sakit hati sama suami saya. Loh, kenapa kok sakit hati? Karena suami saya bilang, kamu bukan istriku. Istriku rambutnya panjang, cantik, pakai baju putih.
seperti Nyai Roro Kidul. Lu memangnya pernah ritual? Saya tanya, pernah ritual? Pernah di Gunung Kombang, di Ngeliyep katanya. Ritual apa? Pesugihan. Lu sampean soge ta saiki? Enggak. Ya ora soge kok ritual pesugihan. Ini kesalahan sampai ibadah itu terhalang. Kalau kita hanya niat, ya, tidak ada eksekusi berbuat, niat tok, maka itu yang jadi penghalang adalah dosa dan kesalahan. Subuh tadi salat, berarti subuh saja tolak-tolak. Salat apa enggak subuh itu loh. Ketemu saya kira-kira jam 7 pagi. Lah salat saja 2 rakaat aja berat. Dari mana Allah akan tolong itu loh. Padahal syarat dari la ilaha illallah yang ke-6 itu al-inqiyad, patuh, tunduk terhadap yang mesti dilakukan, yang merupakan kewajiban. Al-munafi litarki wat tawalli, dengan meniadakan sikap meninggalkan dan melengos. Yang ketujuh al-qabul. Kalau al-inqiyadi itu al-a'mal bil arkan, perbuatan zahiriyah, sedangkan al-qabul, amalan dengan organ tubuh itu disertai dengan sikap hati menerima dari apa yang telah dinyatakan. Al-munafi lirat, meniadakan sikap menentang, sikap menolak. Terus orang itu tak tanya, terus kapan nyaurnya? Nyaur puasanya ini sudah hampir Ramadan, sampai nggak bisa ngitung berapa puasa yang dia tidak berpuasa. Mulai besok saya akan puasa, sungguh dah. Saya bilang sama suaminya, dalam keadaan terkapar gitu suaminya, besok istri zaman mau puasa gimana? Boleh apa enggak? Padahal kalau qadha itu hanya sekedar informasi, tidak boleh suami menghalangi. Kalau puasa sunnah, ya mosok puasa terus. Saya lagi libur, kok puasa? Kalau puasa qadha hanya sekedar laporan, tidak boleh. Nggak boleh puasa. Nggak boleh seorang suami mengatakan seperti ini qadha sebabnya. Hukumnya puasa qadha adalah wajib. Puasa wajib tidak boleh dihalangi. 2 rukun, 7 syarat al-ilmu, al-yaqin, al-ikhlas, as-sidqu, al-mahabbah, al-inqiyad, al-qabul adalah syarat yang merupakan gigi-gigi dari kunci surga. Jamaah rahimakumullah, untuk kita ingat kembali, fatauhiduhu al-ghaya allati khalaqallahu tabaraka wa ta'ala al-khalqa li ajliha. Maka hendaklah kita mantapkan di hati tauhid itu adalah al-ghaya, adalah al-hadaf, adalah tujuan yang Allah telah tetapkan ketika Allah menciptakan makhluk. Wa aujaduhum litahqiqiha, dan Allah mengadakan mereka agar merealisasikan, melaksanakan, mengejawantahkan, mengamalkan
Tauhid itu, kita hidup untuk mentauhidkan Allah. Kita hidup ini bukan untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala Jalla wa Ala fi surati Dzariyat, di ayat yang ke-56, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk jamaah baca ayat ini. Silakan saya baca. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Silakan. Tanamkan di hati ayat ini. Ini adalah pondasi untuk menjadikan sadar diri hidup adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kata ulama, annallaha subhanahu wa ta'ala lam yakhluqul jinna wal insa illa li hadhil ghayal azimah wa hiya ayya'buduhu wahdahu la syarika lah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk tujuan agung ini, yaitu untuk beribadah kepada Allah sendirinya, tidak menyekutukan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yatadammanu hadhil ibadah tauhiduhu wa ifraduhu bitta'ah wal imtithal li awamirihi wajtinabu nawahihi. Di dalamnya terkandung maksud beribadah kepada Allah dengan mentauhidkannya, dengan menunjukkan ketaatan totalitas kepada Allah, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya. Dan bukanlah maksudnya Allah butuh kepada mereka. Walaysa li'annahu subhanahu muhtajun ilaihim, bal hiya irada syar'iyyah allati yujibuha minhum. Ini adalah kehendak yang Allah syariatkan, yang menjadikan Allah cinta kepada mereka. Dan di dalam merealisasikannya, mengamalkannya, menjadikan bisa'adatihim fid dunya wal akhirah, bahagianya mereka di dunia dan di akhirat. Kalau sekarang di dunia tidak merasakan kebahagiaan, hilang rasa aman, hilang kesejahteraan, tidak ada jalan keluar dari kesulitan, maka kita harus cek kembali bagaimana tauhidnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana dua rukun syahadat dan 7 syarat itu ada pada dirinya. Jangan bertanya, kenapa Allah tidak sayang sama saya? Bagaimana disayangi? Kamu nggak patut untuk disayangi. Salat saja bolong-bolong, puasa saja sampai lupa jumlahnya, gali lubang tutup lubang dengan riba yang diamalkan. Dari mana akan diberikan oleh Allah jalan keluar? Dari mana untuk bahagia? Kebahagiaan ketika orang itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Semoga jamaah rahimakumullah, Allah tabaraka wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk istiqamah di atas tauhid. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil akhyar wa sallama tasliman katsira. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد